Dari Kalasan Sleman menuju Teras Malioboro, Yogyakarta. Perjalanan ini dari Kalasan Sleman menuju arah Jalan Malioboro, tepatnya Teras Malioboro menuju ke Teras Malioboro menggunakan rute Jalan Jogja, Solo, yaitu jalan utama ke pusat Yogyakarta. Kalasan adalah sebuah kapanewon, kecamatan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapanewon ini dikenal karena memiliki banyak peninggalan sejarah berupa candi baik Hindu dan Buddha. Kalasan merujuk pada sebuah wilayah strategis di Sleman, Yogyakarta, terkenal dengan Candi Kalasan, candi Buddha tertua di daerah istimewa Yogyakarta. Peninggalan Mataram kuno. Jalan yang saya lalui melintasi kantor percetakan Koran Kedaulatan Rakyat, sisi kiri jalan arah ke pusat kota Yogyakarta. Dari Kedaulatan Rakyat jarak sekitar 300 meter melewati Bandara Adi Sucipto, yaitu letaknya kiri jalan. Koran Kedaulatan Rakyat berada di wilayah Kalasan di Jalan Jogja, Solo. Koran Kedaulatan Rakyat dikenal KR adalah surat kabar harian tertua di Indonesia yang masih terbit hingga kini. Koran ini didirikan tanggal 27 September tahun 1945, adalah sebagai koran rakyat dengan semboyan suara hati nurani rakyat. Koran Kedaulatan Rakyat meliput berita lokal Yogyakarta, Jawa Tengah, nasional, internasional, serta konten budaya dan gaya hidup.
Sejarah. Bandar Udara Adi Sucipto dulu dinamakan Maguwo, sesuai dengan nama desa tempatnya berada Kapanewon atau Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Pangkalan Udara Maguwo dibangun sejak tahun 1940 lalu dipergunakan oleh militer Luftwaffe pada tahun 1942. Pada tahun 1942 kota Yogyakarta diduduki oleh tentara Jepang dan Pangkalan Udara Maguwo diambil alih tentara Jepang dari pemerintah Hindia Belanda. Bulan November tahun 1945 lapangan terbang beserta fasilitasnya dapat dikuasai oleh Badan Keamanan Rakyat BKR, Yogyakarta Timur yang dipimpin oleh Bapak Umar Slamet. Pada tahun 1945 Pangkalan Udara Maguwo diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dijadikan Pangkalan Angkatan Udara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Lapangan terbang ini digunakan untuk operasional pesawat-pesawat AORI, serta untuk latihan terbang bagi kadet sekolah penerbang di Maguwo yang dipimpin oleh Agustinus Adi Sucipto. Bandar Udara Adi Sucipto atau Bandar Udara Adi Sucipto adalah salah satu bandar udara yang melayani daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kapanewon Depok, Sleman. Bandar udara ini berjarak sekitar 10 km dari kota Yogyakarta dan dapat dicapai dalam kurang lebih 20-30 menit menggunakan kendaraan bermotor. Bandar Udara Internasional Yogyakarta beroperasi secara penuh sejak tanggal 29 Maret tahun 2020, sehingga semua penerbangan internasional dari Bandar Udara Adi Sucipto dialihkan ke Yogyakarta International Airport yang terletak di Kabupaten Kulon Progo tersebut. Saya juga melintasi Hotel Ambarukmo sisi kanan dari Kalasan. Pemilik Royal Ambarukmo adalah keluarga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Karena properti ini adalah bagian dari Tanah Sultan Ground dan awalnya merupakan pesanggrahan kerajaan yang dibangun di masa Sri Sultan Hamengkubuwono V. Namun pengelolaan Royal Ambarukmo diserahkan kepada pihak ketiga seperti PT Putra Mataram Mitra Sejahtera Ambarukmo Group. Hal ini untuk dikembangkan menjadi hotel dan pusat perbelanjaan modern, kawasan terintegrasi dengan hotel berbintang, Hotel Bintang 4, dan Plaza Ambarukmo. Melintasi Museum Affandi sisi kanan jalan dari Kalasan. Museum Affandi terletak di Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 167 dan menempati lahan seluas 3.500 meter persegi. Bangunan museum yang terdiri dari 4 galeri, beserta bangunan pelengkap seperti tempat pembelian tiket, 2 studio, dan bangunan rumah tempat tinggal pelukis Affandi dan keluarganya. Rumah Affandi ini mempunyai atap berbentuk pelepah pisang, dan terdiri dari 2 lantai dengan lantai bawah untuk ruang tamu dan garasi. Bangunan lantai atas sebagai kamar pribadi Affandi. Sekarang rumah ini berfungsi menjadi kafe loteng yang dapat dikunjungi pengunjung. Pembangunannya dilakukan secara bertahap serta dirancang sendiri oleh Affandi. Selain 300 karya lukisan Affandi sendiri, dalam museum ini juga tersimpan lukisan dari para pelukis Indonesia lainnya. Lukisan antara lain, Basuki Abdullah, Popo Iskandar, Sujojono, Hendra Gunawan, Barli Sasmitawinata, dan Mohtar Apin. Selain itu terdapat patung karya Amrus Natalsya, dan cukil kayu poles karya keluarga Cokot. Berseberangan dengan Museum Affandi adalah kampus UIN Sunan Kalijaga berdampingan dengan Sungai Gajah Uwong. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, disingkat UIN Sunan Kalijaga atau UIN Suka, adalah perguruan tinggi Islam negeri di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas ini menyelenggarakan berbagai program studi di bidang ilmu keislaman. Saat ini universitas tersebut menawarkan program studi di bidang adab, dakwah, syariah,
tarbiyah, usuluddin, sains dan teknologi, ilmu sosial dan humaniora, serta bisnis dan ekonomi Islam. Nama universitas ini diambil dari Sunan Kalijaga, salah satu anggota kelompok Wali Jawa yang dikenal sebagai Wali Songo. Sisi kiri jalan ada rumah sakit yaitu RS Bethesda. Rumah sakit Bethesda adalah rumah sakit umum dikelola organisasi Kristen yang terletak di kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan rumah sakit ini selesai pada tanggal 20 Mei tahun 1899. Di perempatan depan ada Tugu Jogja. Tugu Jogja atau Tugu Palputih, awalnya dibangun tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sebagai tugu golong gilik, melambangkan persatuan raja dengan rakyat, berbentuk silinder dengan puncak bulat, dan menjadi penanda sumbu spiritual keraton dengan Merapi dengan Laut Selatan. Tugu aslinya hancur akibat gempa 1867. Kemudian dibangun ulang oleh Belanda tahun 1889 dengan bentuk persegi runcing atau palputih yang lebih pendek yaitu 15 meter dari 25 meter sebelumnya. Tugu Jogja sebagai strategi pelemahan, meskipun tetap menjadi simbol budaya dan ikon kota hingga kini. Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun Tugu Golong Gilik sebagai simbol, Manunggaling Kawula Gusti, yaitu bersatunya rakyat dan pemimpin. Bentuk awal adalah silinder dengan puncak bulat melambangkan persatuan dan harmoni. Garis imajinasi, Tugu, Keraton, Gunung Merapi, dan pantai selatan berada pada satu garis lurus, mencerminkan keseimbangan kosmos Jawa. Pada tahun 1867 terjadi gempa bumi besar yang meruntuhkan Tugu asli, dicatat dengan candra sengkala obah terus pitung bumi, artinya 7 bumi terus berguncang. Makna filosofis. Manunggaling Kawula Gusti, persatuan rakyat dan penguasa. Keseimbangan kosmis, hubungan antara manusia, alam Gunung Merapi, dan spiritualitas Laut Selatan. Simbol kebanggaan, ikon kota yang melambangkan sejarah dan perjuangan Yogyakarta.
Dari Tugu ini masuk Jalan Malioboro hingga ujung titik 0 km. Sampai pintu rel yang nggak pernah dibuka untuk jalan kendaraan di sisi kanan adalah stasiun kereta api Tugu dan ke kiri hingga tembus Jalan Malioboro lagi. Nama resminya adalah Stasiun Yogyakarta, tetapi masyarakat lokal lebih mengenalnya sebagai Stasiun Tugu. Karena lokasi stasiun kereta api ini yang sangat dekat dengan Tugu Palputi, landmark utama kota Yogyakarta. Stasiun ini melayani kereta api kelas eksekutif dan bisnis, berbeda dengan stasiun Lempuyangan yang melayani kereta ekonomi. Jalan masuk arah ke Jalan Malioboro, bawah jembatan rel kereta api selama liburan tahun baru ini ditutup. Jadi, harus memutari Stadion Kridosono kembali ke arah Jalan Malioboro.
Teras Malioboro. Teras Malioboro adalah tempat beraktivitas baru bagi para pedagang kaki lima yang dulunya berjualan di sepanjang kawasan Malioboro atau di emperan toko-toko sepanjang Jalan Malioboro. Teras Malioboro diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tanggal 26 Januari tahun 2022. Dalam acara Wilujengan yang digelar di halaman Teras Malioboro 1. Dalam peresmian tersebut, ikut hadir pula yaitu pejabat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam acara tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga memberi nama Teras Malioboro 1. Dalam acara Wilujengan tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga menyampaikan bahwa selama setahun ke depan semua biaya operasional digratiskan kepada seluruh PKL. Relokasi pedagang kaki lima Malioboro dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 1 Februari tahun 2022. Pengelolaan Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 terpisah. Teras Malioboro 1 beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 15 Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Pengelolaan Teras Malioboro 1 dikelola oleh UPTD Balai Layanan Bisnis UMKM, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Sementara Teras Malioboro 2 beralamat Jalan Malioboro nomor 56, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta. Pengelolaan Teras Malioboro 2 dikelola oleh UPT Kawasan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Sejarah Teras Malioboro adalah hasil revitalisasi kawasan legendaris Malioboro oleh Pemda DIY pada awal 2022. Dengan menata ulang pedagang kaki lima PKL ke lokasi lebih permanen Teras Malioboro 1 dan 2. Hal ini untuk menciptakan jalanan yang lebih rapi dan nyaman untuk pejalan kaki, sambil tetap menjaga denyut ekonomi kerakyatan. Dengan tidak meninggalkan ciri khas belanja souvenir serta kuliner Jogja di lokasi baru yang modern namun tetap tradisional. Jalan Malioboro yang historis selalu menjadi pusat kegiatan ekonomi dan budaya, namun seringkali padat oleh pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar Jalan Malioboro. Untuk mengatasi kepadatan sepanjang Jalan Malioboro, Pemda DIY meluncurkan proyek Teras Malioboro untuk merelokasi pedagang kaki lima ke tempat yang lebih teratur dan layak. Tujuan merelokasi yaitu mengembalikan fungsi Jalan Malioboro sebagai ruang publik yang nyaman dan ikonik, sambil memusatkan kegiatan belanja di Teras Malioboro yang lebih tertata. Pedagang lesehan hingga kini relokasi ke Teras Malioboro, terus bertransformasi namun tetap menjadi jantung pariwisata Jogja. Tahun baru di Jalan Malioboro terasa berbeda 10 tahun yang lalu yaitu dulunya banyak pedagang di sepanjang remperan toko. Sekarang pedagang kaki lima berada di Teras Malioboro 2 dan 2. Teras Malioboro merupakan hasil penataan dari area belanja yang semula bertempat di sepanjang Jalan Malioboro. Penataan tepi Jalan Malioboro dan pembangunan Teras Malioboro bertujuan untuk mengembalikan fungsi Jalan Malioboro sebagai kawasan untuk pejalan kaki. Di Jalan Malioboro, terdapat dua tempat belanja yang indah yaitu Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Selain bisa memanjakan tempatnya lega dan nyaman buat wisatawan yang hobi berbelanja, kedua tempat ini telah ditata dengan rapi sehingga nyaman untuk dikunjungi. Di Teras Malioboro ada dua yaitu Teras 1 dan Teras 2, kita bisa menemukan pusat belanja oleh-oleh khas Jogja lengkap. Teras Malioboro menjual barang-barang sebagai berikut. Khas oleh-oleh. Jenis makanan yaitu bapia, gudeg, tiwul, geplak, gudeg dan lain-lain. Ada dagangan lain yaitu batik, dagadu, kerajinan kulit, kerajinan kayu, produk herbal dan aksesoris. Pakaian fashion batik, kaos, topi, sandal. Kulineran yaitu berbagai jajanan dan makanan khas Jogja. Teras Malioboro lebih nyaman dan tertata rapi dibandingkan pedagang kaki lima di pinggir jalan.
Semua kebutuhan oleh-oleh dan souvenir Jogja bisa ditemukan di satu tempat, baik di teras 1 maupun teras 2. Yang saya kunjungi ini adalah teras Malioboro 2, lokasinya di Ketandan. Desainnya dengan mengusung tema pecinan, disesuaikan dengan sejarah Ketandan sebagai kawasan pecinan di kota Yogyakarta. Lokasinya sangat strategis di sepanjang sumbu filosofi Yogyakarta. Desain teras ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan sekaligus mendukung kegiatan ekonomi di kawasan ini. Saya keluar dari teras Malioboro 2 ke area Jalan Malioboro. Saya melihat banyak wisatawan berfoto dengan pakaian adat Jawa di dekat kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada fotografer profesional menawarkan kepada wisatawan untuk berfoto pakaian adat Jawa sepanjang Malioboro dengan menggunakan becak juga. Jasa foto dengan pakaian tradisional adat Jawa telah menjadi salah satu daya tarik baru bagi para wisatawan. Pengunjung dapat merasakan pengalaman berbeda dengan berfoto menggunakan pakaian adat Jawa yang indah dan elegan. Untuk menjamin kenyamanan penyewa, biaya sewa pakaian adat Jawa telah disamakan sesama fotografer. Jasa fotografer yang menawarkan jasa ini tergabung dalam koperasi bernama Pokoke Blangkon. Koperasi tersebut telah menjalin kerjasama dengan penyedia penyewaan baju adat Jawa dan pengemudi becak. Kolaborasi ini memungkinkan para wisatawan untuk menyewa pakaian adat Jawa, berfoto dengan fotografer profesional, dan menjelajahi Malioboro dengan becak tradisional. Beberapa spot foto favorit yang tersedia adalah Tugu Palputi, Malioboro, Taman Sari, dan Kota Gede. Tugu Palputi adalah landmark yang terkenal di Malioboro, sedangkan Malioboro sendiri adalah pusat perbelanjaan yang ikonik dan ramai. Taman Sari adalah kompleks istana yang bersejarah, sementara Kota Gede merupakan kawasan dengan warisan budaya dan arsitektur khas Jawa. Dengan menggabungkan keindahan pakaian adat Jawa, keahlian fotografer, dan keunikan lokasi-lokasi tersebut, pengunjung dapat membuat kenangan yang tak terlupakan selama kunjungan mereka di Malioboro.